jumlah variabel, gap, desain penelitian, alat penelitian, sampel, besar sampel, skala ukur, dan statistik univariat dan bivariat. Yang pertama ada judul artikel. Judul artikel pada penelitian yang saya analisa yaitu hubungan antara body image dan kepercayaan diri terhadap body shaming pada remaja di SMA Negeri 1 Belinyu tahun 2024. Yang kedua ada jumlah variabel. Yang pertama ada variabel independen, terdapat dua kategori yaitu terkait body image dan kepercayaan diri. Dan yang kedua ada variabel dependen yang terkait dengan body shaming. Selanjutnya yaitu terkait dengan gap dalam penelitian tersebut. Adanya peningkatan kasus body shaming yang signifikan baik secara global maupun nasional. Nah, lebih spesifiknya lagi berada di SMA Negeri 1 Belinyu pada tahun 2024 terdapat 30 kasus terkait body shaming. Fenomena ini menjadi masalah yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi. Seterusnya, meskipun ada studi sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara body image dan kepercayaan diri dengan body shaming secara umum, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara body image dan kepercayaan diri terhadap body shaming pada remaja di SMA Negeri 1 Belinyu. Ini mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk mengkonfirmasi atau mengisi kesenjangan pengetahuan pada populasi dan konteks spesifik tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan untuk memperluas cakupan sampel penelitian dan menambahkan variabel-variabel lainnya, misalnya seperti peran media sosial, kondisi keluarga, dan faktor psikologis lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi body image yang belum disertakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada desain penelitian dan alat penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain korelasi dengan pendekatan cross-sectional. Nah, dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik alat ukurnya, tetapi terdapat ada nama instrumen yang standar, namun dapat diperoleh melalui survei. Untuk analisa data, penelitian ini juga menggunakan uji Chi-square. Selanjutnya ada sampel dan besar sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah siswa yang pernah mengalami body shaming di SMA Negeri 1 Belinyu. Dan populasi penelitian ini berjumlah 44 orang siswa yang terdiri dari kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 1 Belinyu tahun 2024 dengan besar sampel penelitian berjumlah 30 responden dengan pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin. Selanjutnya ada skala ukur. Berdasarkan data dan analisis yang disajikan dalam penelitian ini, skala ukur yang digunakan adalah kategorik. Contohnya dapat dilihat pada distribusi responden untuk variabel-variabel berikut ini. Contohnya jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Ini adalah data kategori nominal. Selanjutnya ada umur. Meskipun umur pada dasarnya adalah numerik, tapi dalam analisis penelitian ini, umur disajikan dalam kategori tahunan seperti 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Ini merupakan kategorisasi dari data numerik. Selanjutnya ada terkait kelas yang terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Ini merupakan data kategori nominal.
dikategorikan menjadi tinggi dan rendah. Ini juga merupakan data kategori ordinal. Terus selanjutnya ada kepercayaan diri, dikategorikan menjadi tinggi dan rendah. Ini juga merupakan data kategori ordinal. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan body shaming, dikategorikan menjadi positif dan negatif. Nah, dalam kata lain, data ini merupakan data kategori nominal. Selanjutnya adalah statistik univariat. Untuk distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 17 siswa atau 56,7% dibandingkan siswa berjenis kelamin laki-laki. Untuk distribusi responden berdasarkan umur, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu paling banyak berusia 17 tahun, yaitu 13 siswa atau 43,3%. Lebih banyak dibandingkan siswa usia 15 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun. Selanjutnya pada tabel 3 untuk distribusi responden berdasarkan kelas. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu kelas 10 berjumlah 17 siswa atau 56,7% dibandingkan kelas 11. Untuk distribusi responden berdasarkan berat badan, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu mempunyai berat badan 40-50 kg, yaitu 15 siswa sebanyak 50% lebih banyak dibandingkan yang mempunyai berat badan 51-60 kg, 61-70 kg, 71-80 kg, dan 81-90 kg. Selanjutnya, pada tabel 5 untuk distribusi responden berdasarkan tinggi badan, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu mempunyai tinggi badan 150-159 cm dan 160-169 cm dengan jumlah yang sama, yaitu sebanyak 12 siswa atau 40% dibandingkan siswa yang mempunyai tinggi 170-179 cm. Untuk tabel yang keenam, untuk distribusi responden berdasarkan IMT atau Indeks Massa Tubuh, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu mempunyai IMT kurus, yaitu 13 siswa atau 43,3% lebih banyak dibandingkan siswa yang mempunyai IMT normal. Selanjutnya pada tabel 7 untuk distribusi responden berdasarkan body image, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu mempunyai body image yang rendah sebanyak 20 siswa atau 66,7% lebih banyak dibandingkan siswa yang mempunyai body image yang tinggi. Selanjutnya pada tabel 8 untuk distribusi responden berdasarkan kepercayaan diri menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu mempunyai kepercayaan diri yang rendah, yaitu 18 siswa atau 40% lebih banyak dibandingkan siswa yang mempunyai kepercayaan diri rendah. Selanjutnya pada tabel 9 untuk distribusi responden berdasarkan body shaming, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Belinyu mengalami body shaming yang positif, yaitu berjumlah 23 siswa atau 76,7%, lebih banyak dibandingkan siswa yang mengalami body shaming negatif. Selanjutnya adalah statistik bivariat. Pada tabel 9 untuk distribusi hubungan antara body image terhadap body shaming siswa SMA Negeri 1 Belinyu tahun 2024. Untuk hubungan antara body image terhadap body shaming, hasil uji C-square didapatkan nilai p-value 0,002 kurang dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan adanya hubungan antara body image terhadap body shaming pada remaja di SMA Negeri 1 Belinyu tahun 2024. Hasil analisis lebih lanjut diperoleh POR atau Prevalence of
ratio 0,035 yang berarti siswa yang mengalami body image memiliki kecenderungan 0,035 kali lebih besar untuk menjadi korban body shaming. Artinya, semakin tinggi tingkat perlakuan body shaming, maka tingkat body image semakin rendah. Untuk hubungan antara kepercayaan diri terhadap body shaming, hasil uji T-square didapatkan nilai p-value 0,002 kurang dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan adanya hubungan antara kepercayaan diri terhadap body shaming pada remaja di SMA Negeri 1 Belinyung tahun 2024. Hasil analisis lebih lanjut diperoleh POR or Privilege Odds Ratio 0,035 yang berarti siswa yang mengalami kepercayaan diri memiliki kecenderungan 0,035 kali lebih besar untuk menjadi korban body shaming. Artinya, semakin tinggi tingkat perlakuan body shaming, maka tingkat kepercayaan diri semakin rendah. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, adanya hubungan antara body image terhadap body shaming pada remaja di SMA Negeri 1 Belinyung tahun 2024. Dan yang kedua, adanya hubungan antara kepercayaan diri terhadap body shaming pada remaja di SMA Negeri 1 Belinyung tahun 2024. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.